Oke, kita masuk dalam operasi pengolahan citra. Nah, operasi pengolahan citra yang pertama itu meliputi yang namanya perbaikan kualitas citra ya. Jenis operasi dalam perbaikan kualitas citra ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas dengan cara memanipulasi parameter-parameter yang ada pada citra. Dengan cara ini, ciri-ciri khusus yang terdapat di dalam citra lebih ditonjolkan, misalkan perbaikan kontras, gelap atau terang, perbaikan tepian objek, edge enhancement, ada penajaman atau sharpening, ada pemberian warna semu atau pseudo coloring, pseudo coloring, penapisan darah atau noise filtering. Misalkan contohnya ini ya, citra lena asli yang kiri, kemudian dilakukan penajaman, jadinya citra lena setelah ditajamkan. Yang berikut selain perbaikan kualitas citra, juga ada yang namanya, yang kedua di sini dari operasi pengolahan citra, yaitu pemugaran citra. Pemugaran citra atau image restoration ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra ya. Tujuannya pemugaran ya, dipugar kembali citra yang hampir sama dengan operasi perbaikan citra. Bedanya pada pemugaran citra itu menyebabkan degradasi gambar yang diketahui. Misalkan apa? Misalkan penghilangan kesamaan atau deblurring, kemudian penghilangan draw atau noise. Nah, ini contohnya pemugaran citra atau image restoration ya. Jadi citra kiri ini adalah citra yang blur, kemudian dilakukan restoration, dilakukan deblurring. Di bagian sebelah kanan itu adalah citra lena setelah dilakukan pemugaran citra. Oke, jadi tadi ada yang pertama itu ada perbaikan kualitas, kemudian pemugaran citra. Yang ketiga di sini adalah pemapatan citra atau image compression. Image compression. Nah, jenis operasi ini dilakukan agar citra dapat direpresentasikan dalam bentuk yang lebih kompak sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Hal penting harus diperhatikan dalam pemapatan adalah citra yang telah dimapatkan itu atau dipadatkan gitu ya. Itu harus tetap mempunyai kualitas gambar yang bagus ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Dipadatkan lebih bagus ini ya. Kalau citra yang sebelah kanan dari 258 KB setelah dipadatkan, dikompres gitu ya. Jadinya hanya 49 KB. Yang berikut adalah segmentasi citra atau image segmentation. Jenis operasi ini bertujuan untuk memecahkan suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis operasi ini berkaitan erat dengan pengenalan pola ya. Jadi kalau sudah segmentasi citra, wow, it's kompleks ya. Oke, berikut di sini adalah image analysis atau pengorakan citra. Jadi jenis operasi ini tujuannya untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik pengorakan citra mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dan mengidentifikasi objek. Proses segmentasi kadangkala diperlukan untuk melokalisa. Misalkan pendeteksian tepi atau edge detection, ekstraksi batas atau boundary, kemudian ada representasi daerah atau region, si objek yang diinginkan dari sekelilingnya. Nah, ini pasti teman-teman sudah pernah ya, mungkin pernah membaca ini beberapa penelitian, misalkan ada aplikasi pengenalan aplikasi pengenalan objek gitu ya, atau aplikasi pengklasifikasian kematangan buah dan sebagainya ya. Ini dia bisa pakai edge detection ya, atau bisa ekstraksi batas atau boundary dan sebagainya. Contohnya seperti ini.
Ini ya, jadi yang di sebelah kiri citra kamera. Setelah dilakukan deteksi tepi ya, edge detection, maka jadi gambarnya seperti ini. Nah, yang berikut dalam pengolahan citra, ini juga bisa dilakukan operasi yang namanya rekonstruksi citra atau image reconstruction. Jenis operasi ini bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Operasi rekonstruksi citra ini banyak digunakan dalam bidang medis ya. Kalau rekonstruksi citra ya pasti di bidang medis. Misalnya beberapa foto ronsen dengan sinar X digunakan untuk membentuk ulang gambar organ tubuh. Nah, yang berikut di sini, aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola sebenarnya banyak diimplementasikan dalam berbagai bidang ya. Yang pertama misalkan di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan itu misalkan pembacaan kode batang atau barcode yang tertera pada barang. Ya, sering ya, teman-teman sering menemui ini bagaimana pemanfaatan barcode ya. Dengan mengenali huruf atau angka pada suatu formulir secara otomatis ya. Atau di bidang militer. Nah ini silakan teman-teman challenge lagi, silakan teman-teman di kolom komentar. Di bidang perdagangan yang teman-teman tahu selain penggunaan barcode, apalagi di bidang perdagangan yang merupakan masuk dalam kategori computer vision atau pengolahan citra gitu ya. Kemudian di bidang militer, misalkan mengenali sasaran peluru kendali melalui sensor visual, gitu keren ya. Mungkin pernah, saya pernah nonton video ya bagaimana bagaimana pendeteksian pesawat-pesawat gitu ya atau ini untuk melakukan serangan balik ya, identifikasi pesawat-pesawat musuh ya. Nah, itu di bidang militer itu masuk dalam image processing atau computer vision ya atau pengolahan citra ini. Kalau di bidang kedokteran malah lebih banyak lagi. Nah, teman-teman silakan di bidang militer apa? Ingat teman-teman yang memberikan komentar, jangan lupa tuliskan nama, NIM, kelas, kemudian jenis challenge-nya, gitu ya. Pertanyaan, kemudian jawabannya. Misalkan contoh aplikasi pengolahan citra di bidang perdagangan. Terus titik 2 jawaban, gitu ya. Sehingga ketua kelas bisa gampang untuk merekamnya. Kalau di bidang kedokteran apa, teman-teman? Mungkin pernah ada, misalkan di sini kalau di bidang kedokteran ada deteksi kanker payudara, pengolahan citra sinar X untuk mamografi ya. Ada NMR, nuclear magnetic resonance gitu ya. Kemudian mendeteksi kelainan tubuh dari foto sinar X, rekonstruksi foto janin hasil USG. Di bidang biologi, pengenalan jenis kromosom. Nah, bidang biologi ini paling banyak ya. Di komunikasi data, pemanfaatan citra yang ditransmisi. Di bagian hiburan, ya video MPEG ya, pemanfaatan video ya. Di bidang robotika, lebih ini lagi ya, visualisasi guide, autonomous navigation ya. Kemudian ada di bidang untuk bagian pemetaan, geologi, hukum, dan sebagainya. Silakan teman-teman di ruangan chat, di bagian chat pada kolom komentar. Silakan di bagian kolom komentar apa saja aplikasi dan sebutkan bidangnya dan aplikasinya apa. Gitu ya. Oke, itu saja penjelasan untuk pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan langsung praktek menggunakan program MATLAB. Terima kasih, sampai jumpa.